Oke, sebelumnya selamat malam teman-teman semuanya, gitu ya. Kita ketemu lagi. Mungkin ada juga baru kemarin kelewatan kelasnya, terus baru lihat YouTube-nya. Mungkin ya semoga semua udah lihat di sesi pertama kita ngebahas soal CV. Gitu. Nah, mungkin kalau misalnya ada yang belum kenal aku. Jadi mungkin aku perkenalan sedikit, aku dengan Melly, aku udah 7 tahun di dunia talent acquisition, gitu ya, dan aku sekarang kerja di salah satu startup, khususnya untuk startup di travel, gitu, dan hari ini sendiri sebenarnya aku mau ngebawain materi, gitu ya, materinya sendiri lebih kepada lanjutan dari sesi pertama. Nah, mungkin aku mau nanya sedikit nih. Kemarin kan kita bahas CV. Ya, ada yang masih ingat nggak sih, ini udah dikasih kisi-kisi nih ya. Yang kedua adalah interview. Tapi masih ingat nggak sih sebenarnya runtutan rekrutmen proses tuh ada apa aja sih? Coba mungkin boleh dijawab di chat. Siapa aja yang masih ingat? Atau harus buka materi kemarin kah, atau ada yang ingat gak nih kira-kira teman-teman? Selain CV screening, kemudian interview, ada apa lagi sih sebenarnya dari proses rekrutmen sendiri? Oke, udah langsung nego gaji aja, Diot. Oke, ada yang lain mungkin? Tes tulis, oke. Interview circuit, biasanya FGDK, oke. Psikotes, oke. Tes psikotes, onboarding, good, NCU, oke. Thank you ya teman-teman semua sudah bantu menjawab. Oke, jadi mungkin aku angetin dikit kali ya soal yang kemarin. Jadi memang kalau untuk proses sendiri, pertama ada CV screening, kemudian ada interview sendiri terbagi dari interview user dan juga interview HR, kemudian ada offering, dan kemudian ada onboarding, gitu. Nah, jadi malam ini semoga teman-teman gak bosan dengerin aku, karena kita akan bahas sedikit panjang mengenai teorinya, tapi in the end nanti kita coba ada role play sedikit ya, biar teman-teman juga tahu gimana sih sebenarnya interview yang baik. Nah, oke. So, aku akan mulai. Jadi di interview sendiri sebenarnya mungkin, ini aku salah namanya nih. Jadi untuk pengertian interview sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita ibaratkan teman-teman ketemu orang baru, misalnya nih teman-teman ngegebet orang di media sosial atau di online dating gitu ya. Teman-teman kan setelah lihat fotonya, setelah baru chat gitu ya, udah lama chat, udah intens nih, kemudian pasti ketemu gitu ya. Pasti teman-teman ngobrol dan ketemu. Nah, ini sama seperti proses rekrutmen. Jadi interview sendiri itu adalah proses diskusi dalam rekrutmen proses untuk saling lebih tahu gimana sih sebenarnya kemampuan dan personality-nya satu sama lain. Bukan cuman soal company, tahu teman-teman, tapi teman-teman juga tahu company atau tahu kantornya nih, misalnya teman-teman apply untuk company A gitu ya, atau untuk perusahaan A. Nah, kemudian perusahaan A ini sebenarnya seperti apa sih? Teman-teman kan juga pasti jadi lebih tahu ya, oh ternyata bisnisnya ini, oh ternyata posisinya itu nanti kerjanya akan seperti ini. Gitu. Nah, interview itu terbagi menjadi dua, gitu. Ada interview HR, dan juga dengan interview user. Gitu. Nah, user itu siapa? Kemarin mungkin aku juga sudah share ya. User itu nantinya akan menjadi direct report kandidat saat diterima di perusahaan tersebut. Jadi ibaratnya user ini adalah leader yang nantinya akan kerja bareng sama teman-teman semua. Gitu. Nah, kemudian aku mau nanya nih sekarang. Kalau misalnya teman-teman interview sama HR, gitu ya, kira-kira perkiraan teman-teman apa sih yang ada di pikiran HR kalau misalnya interview teman-teman? Gitu. Mungkin boleh dijawab by chat. Adakah yang mau menjawab? Kira-kira apa ya yang ada di interview? Apa ya yang ada di pikiran HR? Atau apa ya yang pengen HR tahu? Ada yang tahu nggak? Kira-kira? Mungkin boleh dijawab di chat. Apa aja, nggak ada benar dan salah kok, tenang aja, nggak dimarahin. Nggak ada?
Oke, orang ini cocok deh ya. Oke, kepribadian. Good. And then ada lagi? Pengalaman, oke. Pengalaman kerja, oke. Oke, kurang lebihnya ya. Oke, thank you ya teman-teman yang jawab. Tentang etika, oke. Nah, sebenarnya gini, banyak orang yang ngerasa takut dijudge kalau misalnya interview sama. Jadinya mereka lebih mikir kayak, duh gue bagus gak ya, duh gue jelek gak ya, tapi malah gak fokus sama interviewnya atau gak fokus sama pertanyaannya. Nah, itu yang hal pertama yang harus teman-teman taruh di mindset adalah interview itu untuk eksplorasi. Gitu. Eksplorasi tentang apa? Teman-teman eksplorasi soal perusahaannya eksplorasi tentang teman-teman. Jadi tidak ada benar dan salah di dalam proses interview. Gitu. Kayak gini, misalnya tadi aku setuju tuh soal cocok atau enggak. Karena gini, kadang-kadang ada kandidat yang bagus banget untuk company A, tapi belum tentu kandidat itu bagus untuk company B. Gitu. Jadi tadi tidak ada benar dan salah ya. Maksudnya dalam aku kemarin juga di sesi sebelumnya udah bilang bahwa rekrutmen proses itu nggak ada tuh yang benar fixnya atau textbooknya harus ABC gitu. Yang pada akhirnya kalau misalnya aku jadi speaker gitu ya, aku jadi narasumber, aku hanya bilang disarankan untuk seperti itu. Gitu. Termasuk juga untuk interview. Jadi HR tuh nggak judging langsung kayak ngeliat, jelek nih, enggak. Kita pasti akan exploring. Begitu juga kandidatnya juga akan exploring kita juga. Gitu. Nah, jadi oke. Nah, kemudian kalau misalnya interview, sebenarnya interview ini kan satu proses yang dimana ngobrol. Cuman banyak teman-teman, khususnya teman-teman fresh grad yang jadi gitu. Jadi tuh kayak terus matanya kemana, terus jadi tadinya pertanyaan apa, terus jawabnya apa. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang harus dilakukan saat teman-teman, misalnya teman-teman CV-nya udah lolos screening. Kemudian apa sih yang harus dilakukan saat interview gitu ya, saat sebelum interview. Pertama adalah sebenarnya dilihat itu dari HR itu adalah hal-hal ini gitu lah. Yang dilihat dari HR itu yang harus teman-teman lihat adalah pertama persiapannya teman-teman. Gitu. Persiapannya seperti apa sih? Teman-teman ready apa untuk menyiapkan di interview itu. Yang kedua adalah soal culture fit. Jadi teman-teman tuh tadi ya, kadang-kadang ada kandidat A yang bagus banget, cocoknya untuk perusahaan A, tapi belum tentu cocok untuk perusahaan B. Gitu. Nah, yang ketiga betul, tadi ada yang jawab personality. Kita akan lihat nih, kira-kira personality-nya teman-teman tuh cocok nggak ya sama dinamika timnya. Gitu. Nah, yang keempat adalah komunikasi dua arah. Balik lagi, aku selalu menggarisbawahi soal eksplorasi, gitu ya. Dimana sebenarnya interview ini menjadi komunikasi dua arah, teman-teman tahu soal perusahaannya, perusahaan tahu soal teman-teman. So, asking question atau bertanya itu diperbolehkan. Nanti aku akan bahas kira-kira pertanyaan apa ya yang bisa aku tanyakan. Gitu. Nanti aku akan bahas. Nah, kemudian juga ada thank you notes. Thank you notes ini nanti aku akan bahas sebenarnya thank you notes itu apa sih? Nanti aku akan bahas juga. Nah, persiapan apa aja sih sebenarnya yang harus disiapkan selain mental ya? Selain mental, kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Pertama, teman-teman harus research. Gitu. Teman-teman research ini soal apa sih? Soal perusahaan ya, bisnisnya apa? Misal ya, teman-teman dapat interview, let's say di satu e-commerce, gede banget nih e-commerce-nya. Kemudian teman-teman udah biasa make gitu ya si e-commerce ini. Gue biasa kok belanja di sana. And then teman-teman menggampangkan gitu. Kayak, bisa lo gue besok kalau ditanyain itu soal apa. Tapi tiba-tiba dia yang nanya, menurut kamu apa sih, siapa sih kompetitor kita? Menurut kamu apa sih yang harus kita lakukan biar kita nggak kesalip sama kompetitor? Itu kan sesuatu yang harus teman-teman research gitu. Jadi go research dari mana? Dari LinkedIn gitu. Kadang-kadang perusahaan punya LinkedIn gitu. Hampir semua perusahaan pasti punya LinkedIn. Kalau perusahaan yang nggak punya LinkedIn, nah itu coba dicari tahu ya gitu. Itu perusahaan apa? Pertama LinkedIn gitu. Kedua adalah Instagram company gitu. Aku yakin banget teman-teman
yang sangat melek media sosial nih pasti pernah lihat lah di TikTok, itu suka ada lowongan pekerjaan, terus kayak a day as internship in apa, nah kayak gitu-gitu kan pasti banyak tuh. Nah itu teman-teman bisa tahu tuh seperti apa. Dan kemudian networking itu adalah teman-teman bisa nih menghubungi misalnya alumni gitu ya, atau misalnya mentor-mentor yang ada di Camp for Over gitu, kayak teman-teman cari tahu kayak kalau kerja di sini gimana sih, enak gak sih, lingkungannya seperti apa. Terus kalau misalnya teman-teman programmer gitu, mungkin teman-teman tanya seniornya di kampus, Bang, kalau programmer A tuh kerjanya ngapain sih? Itu kan teman-teman cari tahu gitu. Jadi bukan hanya cari tahu soal company-nya, tapi teman-teman juga cari tahu soal pekerjaannya seperti apa. Nah, yang kedua adalah self-pitching. Self-pitching ini apa sih? Self-pitching ini adalah bagaimana teman-teman memperkenalkan diri gitu. Karena gini teman-teman, self-pitching ini biasanya waktunya adalah sekitar 1,5 sampai 3 menitan gitu. Yang dimana di dalam waktu 3 menit teman-teman harus bisa kalau mancing tuh ibaratnya teman-teman at least udah ngegaet nih si ikannya nih, kayak kepancing nih, udah dapet nih, tinggal tarik ulur nih, ibaratnya kayak gitu. Nah, jadi teman-teman harus catch recruiter's attention. Caranya gimana? Self-pitching ini, tapi jangan textbook ya, ini tips and trick. Self-pitching ini sebenarnya adalah bagaimana teman-teman menulis summary waktu di CV gitu. Kalau misalnya teman-teman menulis summary, nah kurang lebih isinya seperti itu, jadi perkenalan gitu. Di 3 menit awal ini yang akan jadi pintu pembuka kalau misalnya recruiter ini akan pay attention more atau enggak gitu. Bukan berarti di saat tapi self-pitching gue jelek, apakah hasil interview gue jelek? Belum tentu gitu, tapi ini tuh bisa jadi satu kunci, kayak ibaratnya awal lah, namanya interview hanya 1 jam ya kurang lebih, jadi paling enggak teman-teman udah kayak menarik nih gitu. Jadi biasanya perkenalan di self pitching itu pertama perkenalkan nama, kedua adalah latar belakang pendidikan gitu ya, apalagi buat teman-teman yang fresh grad gitu ya, jadi latar belakang pendidikan atau pengalaman kerja gitu. Pengalaman kerja nggak perlu langsung dijebutin dari awal, tapi sebutin karirnya apa. Ini aku kasih contoh ya, misalnya aku bisa bilang kayak gini, perkenalkan nama aku Meli, saat ini aku lagi bekerja di salah satu online travel agency dan bekerja sebagai talent acquisition gitu. So far aku punya 7 tahun pengalaman bekerja di talent acquisition dan aku sudah menghandle banyak banget posisi, namun fokus aku adalah menghandle untuk commercial dan marketing. Jadi intonasi itu penting, kontennya itu penting. Jadi ibaratnya teman-teman harus tahu tuh kira-kira apa yang harus dibicarakan. Self pitching ini bisa teman-teman latih dengan teman-teman ngaca. Sambil kaca kan, sambil sisiran, sambil lipstick kan susah ya ngomongnya. Sambil bedakan gitu. Teman-teman bisa latihan. Kadang ada beberapa orang kayak aku tuh orangnya sebenarnya grogian. Tapi kalau teman-teman enggak, tangan aku tuh sering gerak gitu. Jadi itu bisa jadi satu body language yang teman-teman menyalurkan energi groginya ke situ. Gitu ibaratnya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah prepare untuk koneksi internet. Itu kalau online ya. Karena sekarang masih online, jadi koneksi internet usahakan jangan kayak putus-putus. Usahakan juga teman-teman nyaman tempat duduknya. Kalau bisa di laptop. Kenapa? Karena teman-teman duduk nyaman ya, terus teman-teman bisa ngomong gitu ya. Dan kalau bisa background. Kenapa background? Jadi balik lagi aku orang yang cukup detail. Background tuh kayak risih aja gitu kalau interview nih, terus di belakangnya ada jemuran gitu, jemuran siapa ya, kayak gantungan hanger, baju kotor gitu, terus belakangnya berantakan. Itu kan kayak waktu itu aku pernah bahkan interview orang, anak kosan gitu, anak kosan, terus kosannya belakang kamar mandinya masih kebuka gitu. Itu kan salah satu yang kayak agak ya bukan bikin turn off banget, cuman it would be better kalau misalnya semuanya itu rapi gitu. Dan yang pastinya jangan telat gitu. Jangan sampai teman-teman harus dihubungin sama rekruternya lagi buat diingetin kayak Mas kok atau Mas Mbak kok belum join ya ke roomnya gitu. Karena itu akan jadi nilai minus juga. Nah, kemudian saat interview gitu ya, saat interview sendiri biasanya ada beberapa pertanyaan yang tricky gitu ya. Nah, nanti aku akan ngasih tahu pertanyaan-pertanyaan. Tapi kalau misalnya teman-teman diminta menjawab suatu case gitu ya,
Misalnya suatu case itu kayak project, misalnya challenge, misalnya achievement atau apapun, itu ada metode namanya STAR. Metode ini cukup terkenal gitu ya. Metode ini di mana teman-teman bisa menjawab dari teman-teman menjabarkan. Ibaratnya kalau misalnya teman-teman bikin paper atau bikin ujian esai. Jadi ada, kalau dulu zaman aku SD atau SMP itu ada diketahui, ditanya, dijawab. Gitu. Aku nggak tahu nih sekarang masih ada atau enggak. Kemudian kalau misalnya STAR method sendiri, pertama adalah ngomongin soal situation. S-nya itu stand for situation. Situation itu apa? Situation itu di mana teman-teman menceritakan saat itu teman-teman kondisinya seperti apa, gitu. Dan kemudian task itu tugas, gitu ya. Emang teman-teman waktu itu kondisinya seperti apa dan ditugasin apa sih? Gitu. Dan kemudian ada action. Lalu teman-teman melakukan apa di situ? Gitu. Dan kemudian resultnya apa? Kira-kira setelah teman-teman berada di situasi itu dengan tugas seperti itu dan teman-teman mengambil keputusan untuk melakukan ini itu, kemudian hasilnya apa? Gitu. Kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa hasilnya baik gitu ya, hasilnya apa nih yang kalau misalnya teman-teman ngerasa bahwa oke, waktu itu hasilnya adalah A. Nah itu jadi STAR. Jadi situation, task, action, result. Jadi itu singkatan. STAR tuh bukan dengan cara jawab dengan cara bintang gitu, tapi itu lebih ke singkatan situation, task, action, dan result. Nah, biasanya rekruter akan melihat pattern ini, dan dari sini rekruter akan melihat bahwa orang ini itu sistematis, orang ini tuh teratur, orang ini tuh ngomongnya bagus karena STAR, bukan kayak dijelasin dulu resultnya, kemudian ke actionnya, kemudian ke task, ke situation, tapi berurutan gitu. Jadi itu akan kelihatan tuh teman-teman benar-benar prepare dan yang lain-lain gitu. Oke. Aku next ya. Ini apa? Sorry ya, aku decline ya. Oke. Nah, next-nya. Oke. Nah, berhubungan dengan STAR, ini adalah frequently asked question-nya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan sama rekruter. Pertama adalah kelemahan dan kelebihan. Gitu ya. Sebutkan kelemahan dan kelebihan kamu. Terus kenapa sih company kita harus menerima kamu? Terus kemudian apa sih rencana kamu 3 tahun ke depan? Sama biasanya yang satu lagi adalah apa sih challenge terbesar kamu selama kamu bekerja atau selama kamu jadi mahasiswa? Gitu. Nah, terus jawabnya gimana sih Kak? Nah ini aku kasih tips and triknya. Balik lagi, ini belum tentu benar, jadi jangan ditelan semuanya. Jadi teman-teman harus menyesuaikan sama personality teman-teman, kira-kira cocoknya seperti apa. Gitu. Nah, pertama adalah kelemahan dan kelebihan kamu. Oke, kelemahan dan kelebihan kamu nih suka blunder. Suka blundernya gimana? Kalau main bola gitu ya, ternyata kipernya malah nangkep kaki backnya gitu, bukan nangkep bolanya, akan blunder ya. Adalah kadang-kadang banyak orang-orang yang kelihatannya pede tapi jadi overconfidence. Karena dia selalu menyebutkan kelebihannya tanpa mengetahui kelemahannya. So, reflect yourself. Teman-teman harus merefleksikan diri teman-teman kayak, kekurangan gue apa ya? Kelebihan gue apa ya? Oke, misalnya kekurangan aku adalah, aku tuh kadang-kadang suka pelupa. Gitu. Aku suka pelupa. Tapi kelebihan aku adalah orang yang ibaratnya I will go extra miles, aku siap disuruh lembur, aku siap disuruh kerja gitu ya sampai malam gitu ya, waktu aku fresh grad. Kalau sekarang kerja malam encok kalau sekarang. Jadi kalau aku tuh siap kayak, oke, lo mau ngasih gua apa? Hayu gitu, kayak can do attitude aku tuh aku punya gitu. Nah terus gimana cara aku mengucapkan kelemahan aku? Nah caranya adalah aku bilang ke rekruternya kayak, oke, sebutin Mel kelemahan dan kelebihan kamu. Kelebihan aku punya can do attitude yang cukup baik. Misalnya. Kelemahan aku tuh orangnya pelupa Mbak, gitu. Tapi jangan berhenti di situ. Teman-teman harus menunjukkan bahwa teman-teman lagi mengatasi kelemahan teman-teman. Jadi dilanjutkan. Gitu. Aku tuh kebetulan orangnya sering pelupa Mbak. Jadi biasanya kalau misalnya nih aku diminta untuk melakukan sesuatu, itu pasti aku catat. Gitu. Itu pasti aku catat. Jadi aku selalu punya to-do list gitu ya. Aku selalu punya buku gitu yang di sebelah aku. Dan itu aku selalu mencatat kira-kira aku hari ini harus ngapain aja. Terus kalau misalnya ternyata ada telepon dadakan yang lebih urgent, aku akan catat aku harus ngapain aja.
gitu. Jadi ibaratnya teman-teman menyebutkan kelemahan, tapi teman-teman juga mengimbanginya dengan cara teman-teman mengatasi kelemahan tersebut. Gitu. Oke. Nah, kemudian mengapa company kami harus menerima kamu? Tadi aku udah sempat mention, research itu penting, gitu. Karena di sini teman-teman bisa menggunakan itu. Misalnya teman-teman di interview oleh e-commerce, teman-teman bisa bilang bahwa e-commerce ini udah cukup besar nih Mbak, karena e-commerce ini baru merger sama salah satu unicorn juga. Kemudian juga aku sempat lihat IG di mana penggunanya tuh banyak banget gitu. Kayak dan UI dan cara aku kan pemakai ya Mbak, kebetulan aku sering banget tuh beli di belanja bulanan di situ. Jadi itu teman-teman menunjukkan bahwa teman-teman really interested with the company. Gitu. Teman-teman beneran tertarik banget nih untuk join ke company tersebut. Jadi dari situ baru teman-teman bilang, that's why aku ngerasa aku tertarik pertama dari versi brandnya. Dan yang kedua, teman-teman harus menjelaskan bahwa teman-teman tuh punya keinginan untuk belajar, gitu. Dan aku ngerasa bahwa dengan company yang sebesar ini aku bisa belajar banyak hal. Misalnya bisa jawab seperti itu. Atau misalnya teman-teman juga bisa bilang bahwa karena aku tertarik sama digital marketing, aku ngerasa bahwa aku bisa belajar hal itu di sini gitu, karena 1, 2, 3 teman-teman sudah research. Nah, kemudian apa rencana kamu 3 tahun ke depan? Nah, biasanya rencana ini akan dilihat karena kita ingin lihat nih teman-teman tuh serius nggak sih kalau ngejar posisi ini. Nah, teman-teman bisa bilang bahwa teman-teman harus tahu dulu sebelumnya, kira-kira teman-teman beneran mau di mana sih? Gitu. Jadi teman-teman harus memperlihatkan daya juang teman-teman di mana, iya Mbak, aku tuh 3 tahun lagi aku ingin jadi senior atau aku ingin menguasain language ABC. Gitu. Kayak hal-hal seperti itu. Jadi hal-hal yang di mana teman-teman memang antusias untuk belajar. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir tadi adalah soal pertanyaan challenge. Nah, kalau challenge teman-teman jawab pakai yang STAR ini. Caranya gimana? Misal ya, aku ditanyain, Melly, apa sih biggest challenge kamu? Apa sih yang menurut kamu jadi tantangan terbesar dalam bekerja? Misalnya aku bisa jawab kayak, bagaimana mengatur waktu Mbak? Jadi kamu ceritain pengalaman kamu yang ada mengatur waktu itu. Jadi aku pernah ada satu situasi di mana deadline banyak banget nih Mbak, ada tugas A, ada tugas B, ada tugas C, and then tugasnya adalah tiba-tiba ada satu urgency di mana aku harus bikin event ulang tahun kantor waktu itu. Akhirnya actionnya apa? Akhirnya aku meeting sama lead aku bilang kayak oke, kita set urgency atau kita set prioritas nih yang mana duluan, karena aku punya satu kepentingan lain yang tiba-tiba masuk dan ini harus beres besok gitu. Misalnya, resultnya apa? Resultnya adalah pada akhirnya aku bisa ngeberesin itu Mbak. Jadi acara ulang tahun kantor berjalan lancar, kemudian setelah itu aku langsung pindah ke tugas aku yang sebelumnya sudah aku janjikan selesai di 2 hari setelahnya setelah aku discuss sama leadernya gitu. Jadi ibaratnya situation, task, action, dan result ini sangat penting saat teman-teman ditanya soal study case. Gitu. Oke. Next ya. Kemudian soal komunikasi 2 arah. BTW kalau teman-teman punya pertanyaan bisa dicatat dulu ya. Nanti kita sesi pertanyaan di ujung. Nah, komunikasi 2 arah. Komunikasi 2 arah ini adalah mengenai bagaimana inisiatif teman-teman untuk bertanya. Gitu. Jadi pertama adalah jangan segan untuk bertanya jika dirasa pertanyaan yang diberikan kurang jelas. Misal nih, teman-teman ditanya, namanya internet ya, balik lagi kita udah nyiapin the best internet yang bisa kita ini gitu, udah beli paket, udah pakai paket yang 4G atau mungkin yang handphone 5G, udah tethering, udah mojok, tapi tetap aja tuh suka ada gangguan gitu. Nah, kayak misalnya aku kebetulan tinggal di dekat salah satu bandara gitu ya, kadang suka ada pesawat lewat gitu, terus di saat kayak orang tuh lagi ngomong gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman ada di situasi itu, daripada teman-teman asal jawab di mana kayak, oh iya Mbak, menurut aku, terus ternyata jadi nggak nyambung, lebih baik teman-teman bertanya kembali, Mbak, maaf nih, tadi sempat keputus, kalau boleh tahu, aku boleh make sure dulu ya, pertanyaannya adalah soal ini ya Mbak. It's okay, itu nggak apa-apa. Teman-teman nggak perlu takut kayak, ntar gue disangka lola lagi, gue nanti disangka ini lagi. Tapi jangan sampai nanyanya lebih dari 2 kali. Maksudnya nanya lebih 2 kali dari gimana? Dalam satu question itu, kalau bisa teman-teman make sure sekali aja. Jangan sampai teman-teman kayak, sorry, gimana Mbak maksudnya? Oh, Mbak, sorry aku belum ngerti. Gitu.
Jangan sampai kayak gitu, ya. Jadi yang kedua, jangan lupa bertanya di penghujung interview. Biasanya, kadang ada beberapa rekruter yang cukup baik yang memberikan waktu teman-teman untuk nanya. Jadi kayak misalnya, oke, dari aku sih udah, dari masnya ada pertanyaan. Kadang ada yang kayak gitu, kadang ada yang enggak. Gitu. Kadang ada yang enggak kayak, oke, dari aku udah ya mas ya, cukup sekian, jadi nanti. Nah, itu teman-teman nggak apa-apa motong sedikit, Mbak, maaf kalau misalnya aku bertanya dulu boleh. Nah, kalau bisa pertanyaannya ini teman-teman memang sudah siapkan. Gitu. Jadi saat persiapan tadi teman-teman juga mencatat kira-kira pertanyaan apa ya akan gue tanyain. Nah, ini ada kisi-kisi lagi, tips and trick. Sungguh beruntung teman-teman yang ikut Campus for Offer karena aku kasih tahu nih kira-kira pertanyaannya apa aja sih yang biasa ditanyain. Adalah pertama, berapa lama sih proses rekrutmennya? Atau mungkin kayak, Mbak, proses rekrutmennya ada apa aja sih? Karena di tiap company itu beda-beda. Ada yang interviewnya cuma 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang ternyata ada psikotesnya, ada yang ternyata ada MCU-nya. Itu nggak semua company sama. Di setiap company itu beda-beda kebijakan. Jadi, teman-teman bisa tanyain itu. Nah, berapa lama proses rekrutmennya? Terus atau mungkin culture-nya, atau kayak, Mbak, di sini tuh tipe-tipe orangnya seperti apa sih? Gitu. Atau kayak, kalau aku suka nanya kayak, kadang nanya kayak, Mbak, apa sih yang bikin mbaknya betah di sini? Kayak misalnya bisa nanya. Dan kemudian ekspektasi mengenai pekerjaannya. Saat interview sama user, teman-teman bisa nanya tuh, kalau Mas, kan tadi Mas menjelaskan bahwa pekerjaannya adalah ABC. Kalau ekspektasi dari Masnya sendiri untuk posisi ini tuh seperti apa? Gitu. Teman-teman bisa tanya itu, ekspektasi mengenai pekerjaannya seperti apa. Gitu. Nah, ada cumannya ini. Jangan, gimana ya aku bilangnya, teman-teman jangan direct nanya soal gaji. Ya, jadi ibaratnya gini. Oke, Mas, boleh tanya, silakan mau nanya apa, Mas? Mbak, di sini gajinya berapa ya, Mbak? Bukannya itu nggak boleh sebenarnya, tapi lebih kalau bisa dihindari. Kenapa? Well, saat kita proses satu kandidat, biasanya kita sudah punya budget, teman-teman. Saat kita nanya ke teman-teman kayak, ekspektasinya berapa ya, Mbak? Dan kemudian dilanjutkan, itu biasanya memang sudah ada budgetnya. Daripada teman-teman menanyakan soal gajinya berapa, lebih baik teman-teman menanyakan soal benefitnya apa. Gitu. Nah, nanti aku akan kasih tahu di offering soal benefit itu apa sih, nanti aku akan kasih tahu ya. Oke. Nah, nextnya thank you notes. Jadi di saat setelah interview, biasanya oke, Mas, thank you ya Mas ya, kita akan kasih tahu dalam waktu 2 minggu. Kemudian thank you notes ini jadi satu hal yang aku juga belajar. Thank you notes itu apa sih? Thank you notes itu adalah ucapan terima kasih teman-teman kepada interviewer. Misalnya teman-teman sudah di-interview sama HR. Teman-teman biasanya kan ada yang dihubungin HR via email, ada yang via WhatsApp gitu ya, atau via SMS, misal materi SMS gitu kan. Teman-teman bisa bilang tuh kayak, hai Mbak, misal ke aku ya, hai Mbak Meli, terima kasih banyak ya sudah dibantu arrangement, sudah ngobrol-ngobrol tadi siang. Saya sangat tertarik dengan posisinya, dan jika boleh, tolong dan jika boleh kindly remind me ya, atau kayak jika boleh kasih tahu aja feedbacknya, apapun feedbacknya aku akan terima karena I'm really interested to join with your company. Jadi ibaratnya itu adalah sebuah appreciation di mana yang teman-teman sudah menghargai waktu interviewernya, sudah menghargai usaha interviewernya untuk saling tahu, dan teman-teman juga state bahwa teman-teman tuh beneran tertarik banget nih di posisi tersebut gitu, atau di perusahaan tersebut. Jadi ibaratnya teman-teman punya nilai plus nih kayak, ih dia ngucapin ke gue makasih ya, teman-teman nganterin teman atau kayak disuruh ibunya ke pasar buat beli cabai, kemudian ibu bilang makasih ya nak, kan itu menyenangkan gitu, termasuk juga di dalam proses interview itu sendiri gitu. Jadi thank you notes ini nanti teman-teman harus kirimkan, ini disarankan untuk dikirimkan saat teman-teman sudah selesai interview gitu. Nah, setelah interview, let's say teman-teman berjodoh gitu ya sama si company-nya gitu. Company-nya sendiri tertarik nih, gue tertarik nih untuk offer lo atau untuk melanjutkan ke proses selanjutnya. Nah, offering sendiri ini adalah proses di mana kita itu ibaratnya memberikan angka gitu, memberikan angka dan juga
benefit lain. Nah, kalau teman-teman dari tadi sempat kayak aku sempat mention soal benefit itu apa? Jadi kalau di perusahaan itu ada salary dan ada benefit. Salary itu adalah gajinya atau berupa cash yang teman-teman terima. Benefit itu adalah manfaat-manfaat lain atau fasilitas-fasilitas lain yang akan teman-teman dapatkan di dalam perusahaan tersebut. Gitu. Nah, kemudian kalau misalnya teman-teman di offer gitu ya, teman-teman di offer nih kayak ini ya mas offeringnya gitu. Ada beberapa hal yang harus teman-teman pastikan. Pertama adalah status kepegawaian. Jadi kepegawaian itu ada beberapa macam. Pertama ada probation atau permanen. Jadi biasanya probation 3 bulan, kemudian di-review, kemudian permanen. Kemudian kedua ada kontrak. Dan yang ketiga ada freelance, juga sekarang ada internship. Gitu. Nah, jadi teman-teman harus make sure tuh status kepegawaian ini apa, kontrak kah, probation kah, internship kah, atau freelance kah, itu teman-teman harus make sure. Nah, kedua adalah gaji. Nah, ini mungkin yang dari tadi teman-teman, kok ngomongin gaji ya. Jadi, gaji itu selain dari perusahaan itu punya budget, perusahaan itu sudah research duluan gitu. Di luar tuh seperti apa sih, kompetisi market tuh gaji tuh seperti apa sih, bisa beda-beda teman-teman. Saat teman-teman kerja di startup, saat teman-teman kerja di misalnya di retail gitu ya, di retail tuh perusahaan retail tuh let's say kayak Alfamart, Indomaret gitu ya, atau teman-teman kerja di FMCG itu adalah kepanjangan dari fast moving consumer goods. Itu biasanya kalau misalnya teman-teman kerja di Nestle, Unilever, terus Arnott's, terus kayak Bayer, nah itu kurang lebih itu ada juga ya pokoknya macam-macam industri. Nah itu bisa beda-beda gitu. Nggak selalu misalnya ya programmer di startup itu nggak tentu sama programmer di FMCG. Atau misalnya sosial media di advertising agency belum tentu sama dengan di pharmaceutical gitu. Jadi itu bisa beda-beda tergantung dari industrinya. Nah, itu teman-teman juga harus tahu tuh kira-kira di pasar seperti apa sih. Nah, selain dari perusahaan ya, teman-teman juga harus research, nanti aku kasih tahu research-nya di mana ya kalau soal gaji. Nah, kemudian fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatannya itu seperti apa? Ada asuransi kah? Atau ada jadi kalau misalnya fasilitas itu ada fasilitas kesehatan itu ada asuransi, itu untuk rawat jalan biasanya. Rawat inap tuh kalau teman-teman harus masuk rumah sakit yang harus bobo di rumah sakit. Kalau rawat jalan tuh kalau misalnya teman-teman batuk kemudian ke klinik, nah itu biasanya ada tuh kayak gitu. Nah itu beda-beda ya teman-teman. Nggak semua company lengkap, selalu ada asuransi, selalu ada apa, itu nggak selalu. Makanya teman-teman harus lihat lagi kira-kira fasilitas kesehatannya apa. Nah, kemudian BPJS. Kalau teman-teman cari soal BPJS itu ada 2. Ada ketenaga kerjaan dan juga ada kesehatan. Ya, atau mungkin kalau teman-teman yang masih tinggal bersama keluarganya, BPJS kesehatan dibayarin mama papahnya gitu ya, suka ada yang gitu. Kemudian BPJS ketenaga kerjaan itu biasanya nanti akan didaftarkan saat teman-teman kerja di sebuah perusahaan gitu. Nah itu biasanya diurusin lah sama HR-nya. Nah itu teman-teman juga harus lihat tuh kayak ada nggak ya BPJS-nya atau butuh nggak ya sekarang gue BPJS kesehatan. Kalau misalnya nggak butuh-butuh banget, gue masih ditanggung orang tua ya nggak apa-apa. Misalnya company-nya nggak ada BPJS kesehatan. Karena balik lagi tiap company udah pasti beda gaji, ya beda benefit ya. Belum tentu semuanya ini ada. Kemudian pajak. Jadi kalau misalnya pajak sendiri, jadi gaji itu ada 3 jenis. Ada gross, ada net, ada semi-net. Banyak ya teman-teman. Oke. Jadi kalau misalnya gross itu biasanya teman-teman harus bayar pajak sendiri. Kalau misalnya net itu teman-teman udah dibayarin tuh semuanya sama company, udah teman-teman terima take home pay namanya. Take home pay udah nih gaji lo segini. Ada juga yang semi-net. Semi-net itu di mana pajak dibayarkan sama perusahaan, tapi BPJS-nya ada bagian yang teman-teman bayarkan. Gitu. Nah, kemudian ada cuti. Nah, kalau cuti, nah itu suka beda-beda tuh. Balik lagi, ada yang harus kontrak dulu nih setahun, kemudian baru bisa dapat cuti. Nah, cutinya sendiri jumlahnya juga beda gitu. Jadi itu beda-beda. Dan benefit lain tuh kayak ada yang training, kadang ada yang kalau startup ya kalau teman-teman lihat dapat lunch nih guys gitu. Atau misalnya ada juga yang kayak career path atau apa. Nah, itu teman-teman bisa pastikan kembali atau bisa baca kembali, dan yang pasti jangan ngelihat tetangga sebelah. Oke? Kadang ada yang kayak ini aku rasain banget ya, dia ngerasain sekarang, gila dia masih muda udah di posisi senior manager.
ih gila dia masih baru tapi gaji dia udah gede banget gitu. Bukannya aku sok baik atau gimana ya, cuman kayak rezeki tiap orang beda-beda teman-teman. Yang penting yang harus dilihat adalah sesuai atau tidak dengan kebutuhan teman-teman. Oke? Nah, aku next. Terus gimana sih Kak caranya nego gaji? Nah, ini juga pasti biasa ditunggu-tunggu nih. Sering banget aku ditanyain kayak, Kak boleh nggak sih Kak kita nego gaji? Kalau dikasih rekruter tuh biasanya udah fix apa belum sih? Nah, pertama adalah research dulu. Kira-kira tadi balik lagi ya, saat company punya budget, kita punya research. Research-nya di mana? Ada Glassdoor, ada Glean sekarang, ada namanya Kerja, ada banyak banget lah. Kalau teman-teman lihat ya, gaji bla bla bla, itu suka banyak gitu. Nah itu bisa teman-teman lihat tuh kayak, 1 tahun pengalaman tuh range-nya segini ya ternyata. Gue bisa kali ya minta segini. Jadi nggak teman-teman kayak waktu itu sempat ada kasus rame, ada satu lulusan universitas bagus lah ibaratnya. Kemudian pas tanyain gaji, iya saya mau gaji 15 juta. Pengalaman belum punya. Tapi udah bawa gaji 15 juta tuh gimana gitu. Jadi itu teman-teman juga harus research tuh kayak teman-teman juga kadang harus baca berita UMR sekarang berapa sih? Ternyata tahun ini UMR naiknya nggak seberapa gitu ya. UMR Jakarta berapa? UMR-nya Jogja berapa? UMR Bandung berapa? Bahkan tiap wilayah pun itu beda-beda gitu. Jadi jangan sampai teman-teman di Jogja ini teman-teman, Pak saya kan fresh grad, saya mau UMR, tapi kamu nembaknya UMR Jakarta, itu bisa beda gitu. Jadi teman-teman harus baca lah ya, sambil di googling lah ya ibaratnya gitu. Nah terus kemudian pastikan apa yang kamu butuhkan. Balik lagi seperti tadi pesan aku, teman-teman harus lihat apa sih kebutuhan teman-teman. Kalau aku kebetulan selalu nanyain detail soal kesehatan gitu. Kenapa? Karena anaknya sakit-sakitan. udah jompo soalnya. Jadi kayak ibaratnya kebutuhannya apa gitu. Teman-teman butuhnya apa? Butuhnya gue juga butuh kesehatan sih, gue merasa gue takut kalau gue sakit, gue lagi nggak punya duit lagi atau apa. Itu beda-beda. Atau ada yang kayak gue mah yang penting sih gajinya cukup lah buat hidup gue gitu. Atau yang penting gue dapat kerja dulu deh buat batu loncatan, itu kan beda-beda. Nah kemudian lihat kembali skill dan kontribusi yang bisa diberikan teman-teman ke company. Jangan sampai teman-teman overselling gitu. Overselling itu maksudnya adalah iya gue kenapa gue minta segini soalnya gue punya A, B, C, tapi begitu masuk company-nya pasti ada expect sesuatu dong. Gue udah bayar lo segini, kok lo nggak ngasih gue ini, kan tadi lo bilang lo bisa ini gitu. Nah itu jangan sampai ada di posisi tersebut. Oke. Nah kalau misalnya teman-teman udah dapat offer, kemudian offernya sendiri cukup gitu ya, cukup banget buat kerja, buat jajan gitu ya. Yang selanjutnya adalah onboarding. Terus kayak misalnya teman-teman juga udah tanda tangan gitu ya, tanda tangan. Jadi yang belum aku cantumkan sini ada offering, ada offering, ada PKWT atau kontraknya lah. Offering itu biasanya berisi dengan kayak ibaratnya baru kayak tulisan kayak oke, dapat angka segini gitu. Tapi kalau kontrak itu biasanya lebih detail, ada peraturan perusahaan dan yang lain-lain gitu. Nah kalau misalnya teman-teman udah tanda tangan, kemudian yeay hari ini first day gitu ya. Nah itu namanya adalah onboarding. Jadi apa sih biasanya dilakuin saat onboarding? Saat onboarding itu biasanya pertama teman-teman akan perkenalan gitu. Perkenalan kayak mengenai company-nya tuh seperti apa gitu. Biasanya dia akan menjelaskan nih background company-nya, di company ini sejarahnya gimana, kemudian ada apa aja, kemudian director level seperti apa dan yang lain-lain. Kemudian perkenalan mengenai workflow atau cara kerja gitu. Jadi biasanya ada tuh bisnisnya seperti apa sih company-nya, kemudian kayak teman-teman nanti biasanya kerjanya tuh ngapain aja, nah itu ada. Nah kemudian ada perkenalan tim, pasti kalau misalnya teman-teman kerja bareng tim pasti udah kenalan lah ya, terus ngobrol dan yang lain-lain. Dan terakhir adalah kalau misalnya teman-teman work from office, karena sekarang kan ada beberapa company yang lagi kerja di rumah ya gitu, lagi WFH. Nah kalau work from office tuh teman-teman biasanya akan diajak keliling kantor kayak nih ya kamar mandinya di sini, nanti lo duduk di sebelah sini. Nah nanti kalau misalnya mau ke divisi ini di sini, ruang meetingnya kalau misalnya lo mau book di sini. Nah itu biasanya akan diajak keliling kantor. Jadi onboarding atau hari pertama teman-teman jangan expect langsung kayak oke, gue akan langsung dapat kerjaan. Biasanya
dari user atau dari teman tim tuh akan ngebiarin teman-teman untuk lihat-lihat dulu workflow seperti apa dan yang lain-lain. Nanti biasanya di hari kedua, hari ketiga itu baru dikasih tahu, oh nanti lo akan dapat tugas ini ya. Gitu. Jadi hari pertama tuh hari teman-teman untuk mengenal dan kalau bisa dimaksimalin untuk teman-teman bisa dapat teman yang banyak lah, atau teman yang at least teman-teman tuh nyaman untuk jadi sumber jawaban dari pertanyaan teman-teman gitu. Jadi kalau aku biasanya aku akan lihat kayak kayaknya ini asik nih diajak ngobrol gitu ya. And then sorry ya kalau ada suara-suara. And then biasanya aku ngajak ngobrol dia. Jadi aku untuk nextnya aku akan nanya dia gitu. Boleh nanya ini enggak? Boleh nanya ini enggak? Boleh nanya ini enggak? Gitu bisa ke orang. Oke. Kemudian itu sih kurang lebihnya teman-teman. Jadi habis onboarding sore ini ada yang ke-skip. Dan kita role play kali ya, Mbak Asti ya. Gitu. Iya, oke. Ini aku stop share dulu ya, berarti ya. Oke. Nah, dari teman-teman ada nggak sih yang lagi berbaik hati nih mau kita ceritanya interview? Ada yang mau nggak? Kalau yang mau boleh raise hand mungkin. Iya, jadi teman-teman yang pengen ikutan role play-nya untuk ngerasain gimana sih rasanya interview gitu ya. Jadi kita praktik sedikit, boleh raise hand, kemudian nanti akan saya unmute dan bisa start video dan mic-nya. Gimana nih teman-teman? Adakah atau nggak ada? Jangan malu-malu ya. Karena ini mumpung ada Carmelita loh, langsung yang nge-coach teman-teman. Adakah dari teman-teman? Belum ada? Boleh coba. Oke, ya, boleh. Silakan Kak Niko. Mas Niko ya. Halo. Halo ya. Ya, kedengeran kah suara aku Mas Niko? Ya, kedengeran Kak. Oke, Mas Niko mau turn on kameranya atau enggak? Enggak deh. Enggak ya? Belum mandi ya? Oke. Nggak apa-apa Mas Niko. Oke, kita ceritanya lagi interview ya Mas ya. Dan interviewnya sendiri, let's say buat perusahaan, let's say buat startup lah ya. Let's say buat perusahaan A, aku bilang perusahaan A ya. Oke, aku mulai ya Mas Niko ya. Oke. So, Mas Niko, thank you so much udah ngeluangin waktu sore ini. Perkenalkan, aku dengan Meli, aku dari Talent Acquisition perusahaan A. So, Mas Niko di sore ini untuk interview, posisinya sendiri adalah digital marketing ya, Mas Niko ya? Oke, baik. Oke. Nah, Mas Niko boleh ceritain dulu nggak sih? Mungkin Mas Niko boleh menceritakan soal dirinya Mas Niko dulu nih sebelumnya? Kak Melita, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Niko Ivander. Saya berusia 23 tahun. Saya sudah mengenyam pendidikan di Universitas bla bla bla. Dan untuk kegiatan saya, domisili saya di Tangerang, dan kegiatan saya terakhir selama 1 bulan kebelakang adalah bla bla bla. Oke, I see. Nah, kemudian kalau misalnya kalau tadi, ini aku sambil sekalian langsung feedback ya, Mas Niko. Boleh elaborate more nggak sih bla 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 ini apa? Untuk kegiatannya, sorry. Untuk kegiatannya? Untuk kegiatan tahun belakangan ini saya misalkan kalau digital marketing ya, saya mengikuti kurs digital marketing di suatu bootcamp ceritanya. Oke, I see. Nah, kenapa Mas tertarik untuk apply di company A sendiri? Pertama, untuk dari company A sendiri, sejujurnya berawal dari ini sih Mbak, saya pernah melihat iklan perusahaan Anda di satu jalan, di mana saya melihat marketing ini cukup baik ya. Lalu juga ketertarikan saya itu dimulai juga ketika saya melihat bagaimana sih sistem perusahaan A ini membuat suatu marketing, karena saya melihat bahwa perusahaan ini memiliki sistem marketing yang sangat unik. Karena itu saya benar-benar tertarik sekali untuk masuk ke perusahaan ini untuk mempelajari bagaimana sih marketing bagaimana perjalanan marketing di perusahaan ini. Oke, I see. Menarik ya. Berarti dari iklan ya, malah ya kamu taunya ya. Oke.
Nah, kemudian Mas, boleh diceritain nggak sih, karena selama 1 tahun ini kamu kan sibuk bootcamp gitu ya, boleh diceritain nggak challenge yang paling besar yang pernah kamu hadapi? Ya, untuk challenge terbesar yang saya pernah hadapi, mungkin saya menghadapi challenge di mana saya menghadapi customer, anggaplah customer bla bla bla. Oke, lalu pertama itu saya analisis analisis situasinya seperti apa. Karena terkadang background dari orang masing-masing itu memiliki situasi yang berbeda. Yang saya percaya seperti itu, makanya saya melihat situasi yang tersebut. Lalu saya ikuti task yang ada. Lalu di mana dari situasi ini saya cocokkan dengan task. Sehingga dari penyocokan situasi task ini saya bisa mengetahui kira-kira langkah yang berikutnya yang akan saya lakukan tuh apa sih actionnya. Dan dari hal itu pertama kali saya prediksi dulu hasil resultnya seperti apa. Lalu setelah saya melakukan action atau mempraktekannya, otomatis saya akan mendapat resultnya. Nah, saya bandingkan tuh result dari awal prediksi saya dengan result kenyataannya, lalu saya bandingkan dan saya evaluasi supaya untuk kedepannya saya bisa memiliki performa yang lebih baik. Oke, menarik. Nah, kemudian kalau misalnya dari sekarang nih Mas, let's say kalau sejojo ya 3 tahun. Let's say tahun depan gitu ya. Mas Niko punya target apa sih? Untuk target tahun depan, untuk target ini sebenarnya ada cukup banyak. Cuma utamanya saya itu saat ini adalah lebih ke berkarirnya sih. Saya ingin mencoba mungkin saya berharapnya sih sudah cukup dalam waktu 1 tahun ini saya sudah cukup dalam ya memahami dunia digital marketing ini, dan saya berharap saya bisa mengimplementasikan digital marketing ini bukan cuma ke bidang A, melainkan juga ke bidang C dan D. Oke, I see. Oke, so thank you so much Mas Niko sebelumnya. Dari Mas Niko sendiri mungkin ada pertanyaan? Oh ya, aku ada beberapa pertanyaan Mbak, kira-kira ada waktu gak ya? Oke. Mungkin 2 pertanyaan kali ya Mas Niko. Oh, 2 pertanyaan, oke baik. Sebentar. Saya ingin bertanya sih Mbak, karakteristik apa sih yang diperlukan kandidat untuk berhasil di dalam posisi ini sebagai digital marketing? Oke, I see. Kalau misalnya untuk karakteristik sendiri, sebenarnya kita mencari, kalau dari segi personality ya Mas, kita mencari seorang yang punya keinginan besar untuk belajar gitu. Karena digital marketing teknologi baik banget ya Mas Niko gitu. Jadi dan dia fieldnya juga banyak, gak cuman soal digital marketing kan kayak programming ya, kayak full stack gitu. Jadi dari awal, kemudian dari misalnya kayak ada sosial media, kemudian ada CRM-nya, kemudian ada apanya, nah itu kan banyak banget gitu. Jadi kita berharap orang ini juga punya learning capability yang besar gitu. Nah yang kedua adalah orang yang cukup agile gitu. Jadi balik lagi, kadang-kadang namanya perusahaan ini tuh sering ada perubahan gitu. Jadi bisa jadi Mas Niko hari ini handle digital marketing untuk produk A, kemudian untuk produk B. Nah itu bisa beda-beda gitu sih. Gitu, kurang lebih, semoga menjawab ya Mas Niko. Oh, oke ya. Saya cukup tertarik sih untuk bekerja di perusahaan ini karena seperti yang kakak bilang, kalau perusahaan ini cukup progresif ya, bisa dibilang, sehingga saya bisa mempelajari berbagai hal. Dan untuk pertanyaan terakhir ini adalah apa sih yang kakak sukai dari perusahaan ini? Sebenarnya maksud saya menyampaikan pertanyaan ini adalah karena saya tertarik sekali dengan kultur dari perusahaan A ini. Oke. Kalau aku bisa dibilang adalah peluangnya untuk improve diri aku sih. Jadi kayak misalnya aku, walaupun aku mungkin belum di manajer gitu ya, tapi aku dipercaya untuk nge-lead project gitu. Dimana di situ aku waktu interview aku bilang ekspektasi aku adalah aku pengen belajar leadership skill gitu. Jadi bukan langsung dipromot, tapi lebih kayak di-challenge dulu. Kira-kira oke, dari project dengan kapasitas segini seperti apa, and then projectnya getting bigger atau makin besar, dan di situ aku ngerasa bahwa oh di sini tuh very appreciate gitu ya, dan benar-benar mendengarkan apa concern aku dan kemudian apa target aku, dan mereka benar-benar mengembangkan itu. Gitu sih kurang lebih Mas Niko. Semoga menjawab ya Mas Niko ya. Oke. So, thank you so much Mas Niko untuk sore ini. Jadi nanti aku akan kabarin lagi untuk hasil interviewnya ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak.
Terima kasih banyak Mas Niko, selamat sore. Yeay, thank you ya Mas Niko ya. Applause buat Mas Niko, karena Mas Niko benar-benar tahu ya, walaupun tadi aku langsung nembak digital marketing, I'm sorry, tadi aku lupa brief di awal, harusnya kita jadi apa. Jadi tadi Mas Niko, kalau misalnya aku boleh feedback sedikit, pertama, ya tadi mungkin agak-agak gagap, karena memang nggak tahu ya untuk digital marketing. Mas Niko background-nya apa BTW pendidikannya? Oh, aku bidangnya teknik. Oh, teknik. Oke, sorry ya kalau gitu ya. Nah, dan sebenarnya so far udah oke gitu ya. Mas Niko tahu Mas Niko harus ngomong apa, perkenalannya sendiri juga dari nama, usia oke, kemudian dari domisili it's oke juga, dan kemudian Mas Niko juga tadi sempat mention lagi sibuk apa dan yang lain-lain gitu. Jadi kalau misal lagi sibuk itu bisa juga Mas, bisa di-share kayak pengalamannya Mas Niko. Maksudnya bootcamp itu bootcamp apa? Misalnya kayak lagi ikut misalnya programming bootcamp nih Mbak sama 1 tahun, di situ saya belajar apa? Gitu, itu bisa Mas gitu. Nah yang kedua adalah cara menjawabnya udah dari challenge udah oke, kemudian tadi tertarik kenapa, kemudian Mas Niko bilang research-nya gitu ya, hasil research-nya udah oke. Nah kemudian yang paling aku suka adalah Mas Niko di akhir bilang, saya punya beberapa pertanyaan nih Mbak gitu. Jadi ibaratnya Mas Niko sendiri langsung nge-brief nih kayak, oh ibaratnya gue punya beberapa pertanyaan, lo punya beberapa waktu ya gitu. Jadi ibaratnya ada konsen di situ, yang dimana Mas Niko nggak langsung nembak dengan pertanyaan, tapi Mas Niko kulonuan dulu lah, misi dulu nih kayak misi ada beberapa pertanyaan. Waktu kita masih berapa lama ya, jadi biasanya kayak gitu rekruternya biasa akan nembak, oke nggak apa-apa Mas nanya aja sebanyak-banyaknya, masih punya 15 menit kok misalnya kayak gitu ya, nggak apa-apa itu boleh tuh bisa nanya cuma, tapi kalau misalnya duh Mas waktunya mepet nih, mungkin 1-2 pertanyaan kali ya, and then you can ask 1 or 2 questions gitu. Jadi itu udah oke banget Mas Niko, keep it up your good work gitu ya. Semoga nanti kalau misalnya ada proses interviewnya gitu ya, beneran soft pitching-nya dimantepin ya Mas ya, kalau gitu yang sesuai sama background-nya Mas Niko. Gitu. Makasih banyak ya Kak. Oke, thank you so much Mas Niko. Oke, mungkin sebelum sesinya ditutup, karena ini sesi terakhir nih Kak Melita, ada yang ingin disampaikan nih ke teman-teman mungkin? Yes, pertama thank you so much buat Young for Offer untuk kesempatannya, untuk sharing 2 hari ini ya, maksudnya dari hari Selasa dan hari Kamis ini. I'm really enjoying, aku jujur senang banget dengan excitement teman-teman dan pertanyaan teman-teman. Aku tadi sempat ngomong kayak, nanti ada yang nanya nggak ya, gue garing nggak ya, aduh gue bingung nih gue mau ngomong apa gitu. Tapi ternyata teman-teman banyak banget yang appreciate dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa, out of the box gitu ya, kayak Kak ini gimana, and aku nggak pernah masalah dengan pertanyaan apapun dari teman-teman, jadi teman-teman nggak perlu ngerasa, pertanyaan gue bodoh nggak ya, gitu, nggak perlu gitu, karena aku yakin teman-teman juga ingin paham seperti apa. Yang pertama, yang kedua adalah aku pesan aja teman-teman, karena aku kemarin sempat ada yang ramai, kalau teman-teman punya Twitter, ada satu case yang ramai di mana ada satu orang message recruiter lewat Instagram. Maksudnya gini, bukan berarti aku nggak mau di-message di Instagram ya, maksudnya adalah, tapi message di Instagramnya dia nanya lowongan, terus tiba-tiba dia nanya bahkan gini, boleh nggak aku apply bareng sama teman-teman aku, jadi aku ngirim 1 email bertiga, isinya 3 CV. I mean, itu nggak etis gitu. Karena gini, Instagram itu kadang ada Instagram yang untuk branding ya, karena ada beberapa orang yang untuk branding. Kalau aku sih biasanya untuk apa ya? Ibaratnya untuk hiburan aja gitu. Kadang-kadang hanya untuk hiburan gitu. Kalau teman-teman mau apply atau ini in term of professional, kalau misalnya teman-teman kayak, terus kalau aku mau nanya lowongan gimana dong gitu, aku kepo banget nih, tanyanya di LinkedIn gitu. Kalau Instagram, kalau teman-teman kayak gini ya, kayak talk, kemudian teman-teman mau tag kayak karena mau tag webinar gitu ya, mau tag si speakernya, itu masih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya teman-teman out of nowhere, itu kejadiannya itu weekend, kemudian ngechat terus chatnya kayak gitulah, jadi kayak kayak gini ya Kak, itu menurut aku kurang etis. Jadi teman-teman perhatikan kembali konteksnya apa. Kemudian teman-teman kalau bisa utamakan bahasa yang sopan gitu ya. Kemudian juga channelnya juga LinkedIn masih oke, email masih oke kalau menurut aku. Terus juga kalau misalnya itu etika, dan kemudian juga etika berbahasa saat interview gitu. Kadang ada beberapa recruiter yang ini gue lo nggak apa-apa ya, it's okay kalau misalnya mau gue lo gitu. Tapi kadang ada yang beberapa yang emang biasanya di perusahaan-perusahaan yang sudah cukup established tuh cukup formal, and then teman-teman harus mengikuti itu
gitu. Jadi aku pernah nanya sama user aku, sama salah satu leader gitu ya, Mas ini mau cari orang kayak gimana? Gua nggak masalah orangnya nggak punya skill, tapi orangnya punya manner. Karena personality orang beda-beda, tapi bagaimana manner, bagaimana dia bersikap, itu yang kadang hilang, yang aku ngerasa itu yang susah dicari di zaman sekarang. Karena banyak orang yang ngerasa, gue udah pinter kok, perusahaan yang butuh gue kok. Jadi teman-teman, make sure sopanan, etikanya tetap dijaga, kemudian juga make sure juga bahwa semuanya berjalan dengan kayak ya ibaratnya teman-teman usahakan yang terbaik gitu ya, itu ya, tapi tetap etika tetap dijaga. Dan yang terakhir pesan aku, jangan, ini kedengarannya kayak Meli motivator apa gimana gitu, tapi well believe me, apapun kalau misalnya ditolak itu biasa. Aku dulu sering banget waktu awal-awal ngelamar kerja ditolak, udah interview sampai udah ujung, totalnya kok nggak dilanjutin gitu. Itu sering terjadi gitu. Jadi learn, belajar untuk menerima rejection gitu. Karena nggak semua berakhir dari satu rejection atau dari satu penolakan, tapi bisa jadi abis penolakan itu akan ada rezeki teman-teman yang menunggu di situ. Jadi jangan pernah bilang. Oke, itu aja paling. Kak Asti, thank you so much sudah ngambilin aku malam ini juga. Thank you so much teman-teman semua ya. Iya. Ya, kita semua senang banget ya teman-teman dari sharing-sharing sama Kak Melita. Seru banget dan juga luar biasa memotivasi, dan juga pasti insight-nya banyak banget untuk kita ya. Oke, mungkin teman-teman mungkin nanti masih ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, bisa langsung ke grup Telegram ya. Dan jangan lupa selalu mention NIC-nya supaya nanti admin maupun pemateri bisa lihat pertanyaan teman-teman, seperti itu. Baik, mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak untuk Kak Melita, dan terima kasih untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Selamat malam. Terima kasih semua, malam. Have a nice day. Have a nice rest ya. Okay. Dadah, bye-bye.